Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini dengan tema Bersorak-sorai bagi Tuhan. Ayat pada hari ini diambil dari 1 Tawari 16 ayat 8-13 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saudara-saudara, ada sebuah peribahasa bahwa lagu adalah merupakan bahasa universal. Siapa sih yang tidak pernah mendengarkan lagu? Apalagi musik. Lagu dan musik ini menjadi salah satu media yang tak tergantikan. Karena ini merupakan bahasa universal yang bisa diterima oleh orang lain. Dalam sejarah ataupun perkembangan selalu kita dapat melihat bahwa banyak orang menyampaikan ideologi, menyampaikan semangat melalui lagu-lagu. Lagu tidak hanya sekedar sebatas hiburan, tetapi ternyata menyampaikan pesan yang penuh makna jauh lebih baik kepada pendengar-pendengarnya. Peristiwa dibawanya tabut Allah ke Yerusalem adalah peristiwa yang besar. Dalam pemindahan tabut Allah ini banyak diiringi dengan nyanyian-nyanyian umat. Setelah tabut sampai ke tempat tujuannya, Daud pun meminta Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan lagu syukur bagi Tuhan. Asaf merupakan orang Lewi dari Bani Gerson yang memiliki talenta dalam hal seni musik. Kita dapat melihat bahwa di dalam Mazmur setidaknya ada 12 karya Mazmur, yakni Mazmur 80 ayat 73-83 dan banyak lagi Mazmur-Mazmur yang lainnya. Inti dari nyanyian Mazmur dalam bacaan kita ini adalah sebuah pengakuan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta kebaikannya bagi bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa di dunia. Sejak zaman nenek moyang Israel, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub sampai dengan Raja Daud, kita dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan benar-benar nyata. Tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa sekitarnya juga. Segala bangsa, juga bumi dan seluruh ciptaan juga tunduk dalam hadapan Tuhan. Kita dapat melihat dalam bacaan kita pada hari ini bahwa menyanyi itu bukan sekedar mengalunkan nada ataupun berirama. Di dalam nyanyian ada maknanya, ada ceritanya, ada pengajaran, ada banyak kesaksian yang didengarkan oleh orang lain. Melalui nyanyian kita dapat melihat orang lain yang hidup dalam zaman berbeda pun tetap menikmati dan memahami makna serta turut merasakan pengalaman iman bersama Tuhan sama seperti apa yang penulis lagu, pencipta lagu rasakan. Hal ini dapat terbukti dari lagu-lagu kidung kita. Lagu-lagu yang begitu lama, yang memiliki pemaknaan iman yang luar biasa, sampai saat ini masih kita nyanyikan bersama-sama. Maka dari itu ketika kita mengingat kembali salah satu panggilan sebagai orang Kristen adalah untuk bersaksi. Maka dari itu, melalui cerita kepada orang lain tentang perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, maka ceritakanlah sesuai dengan talenta yang kita miliki. Ketika kita bisa bernyanyi, maka ciptakanlah, kita nyanyikanlah lagu-lagu yang memang itu sesuai dengan perjalanan dan perjumpaan kita dengan Tuhan. Tidak mengapa jika kita tidak bisa punya bakat menyanyi gitu ya. Karena melalui banyak cara kita dapat menyaksikan Tuhan, menceritakan pengalaman, pergumulan, perjumpaan kita dengan Tuhan. Bisa dari seni lukis, bisa dari tulisan refleksi kita, ataupun tulisan-tulisan atas cerita pengalaman kita, mulai dari tarian ataupun cerita lisan. Bahkan melalui perkataan dan perbuatan yang kita lakukan, disitulah juga bagian dalam panggilan kita, yakni bersaksi. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama belajar dari kisah Tawarikh ini, bahwa kita dipanggil untuk menyaksikan, bersaksi kepada orang-orang sekitar kita atas perbuatan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang luar biasa baik. Bahkan di dalam kondisi yang sulit pun kita tetap merasakan, tahu betul bahwa Tuhan Allah beserta dengan kita.
Amin.